Halo sobat, di sini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre science fiksi berjudul The Day After Tomorrow yang dirilis tahun 2004. Pada dasarnya film ini menceritakan tentang akibat dari pemanasan global yang membuat bumi mengalami perubahan iklim secara ekstrim sehingga bumi memasuki zaman es yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Jadi, langsung saja kita mulai ulasan alur filmnya. Film dimulai dengan Jack, seorang pilot klimatologi yang sedang melakukan penelitian di benua Antartika bersama dengan dua rekannya yang bernama Frank dan Jason. Di sana, mereka sedang melakukan pengeboran untuk mengambil sampel inti es. Pada saat mereka sedang melakukan pengeboran, terjadi retakan besar pada permukaan es di sana, bahkan sampai membelah benua itu. Beberapa hari berselang, Jack menyajikan temuannya pada konferensi PBB soal pemanasan global di New Delhi, India. Di sana, dia menjelaskan tentang hasil penemuannya, dan dia juga mengatakan jika bumi terus mengalami pemanasan global, bumi akan mengalami perubahan iklim yang sangat drastis, dan dalam 100-1000 tahun yang akan datang, bumi akan masuk ke dalam zaman es. Sementara di Tokyo, sedang terjadi hujan es batu sebesar kepala tangan orang dewasa. Terlihat orang-orang yang berlarian menghindar agar tidak terkena es batu yang turun itu. Beberapa hari kemudian, Jack sedang dalam perjalanan mengantarkan anaknya yang bernama Sam ke bandara. Anaknya yang bernama Sam itu akan pergi ke New York yang akan mengikuti kompetisi akademik mewakili sekolahnya dengan kedua temannya bernama Laura dan Brian. Sementara itu, Profesor Terry Repson dari Pusat Penelitian Iklim Hadleigh, Skotlandia. Di sana, Profesor Terry menemukan 3 pelampung di Atlantik Utara secara bersamaan menunjukkan penurunan suhu air secara besar. Profesor Terry menyimpulkan bahwa mencairnya es di kutub telah mengganggu arus Atlantik Utara. Dan di New York, terjadi kegelisahan pada hewan-hewan di sana. Di keesokan harinya, Profesor Terry menelpon Jack dan menjelaskan bahwa kemungkinan teori Jack soal mencairnya es kutub yang akan mengganggu arus Atlantik Utara sedang terjadi. Itu karena Profesor Terry menemukan 3 pelampung nomad mencatat penurunan suhu air sampai 13 derajat. Jack merasa itu terlalu cepat, bahwa peristiwa yang pernah ia ramalkan akan terjadi. Karena menurutnya, peristiwa itu akan terjadi paling cepat 100 tahun yang akan datang. Dan di Los Angeles, sedang terjadi angin topan yang sangat besar. Bukan hanya satu angin topan, melainkan lebih dari 3 angin topan melanda Los Angeles dan membuat kota porak-poranda. Di tempat lain, Jack bersama yang lainnya sedang mencari tahu penyebab angin topan di Los Angeles dan keadaan cuaca yang terjadi di negara yang lainnya. Lalu Jack menjelaskan soal temuan Profesor Terry dan juga menjelaskan teorinya kepada semua orang yang ada di sana, bahwa peristiwa ini akan belum berakhir dan akan menjadi lebih buruk lagi. Sementara itu, diperlihatkan 3 helikopter RAF yang masuk ke mata badai Superstorm yang menyebabkan bahan bakar serta awak yang membeku dan mereka jatuh seketika. Di New York, Sam dan kedua temannya, Laura dan Brian, tidak bisa pulang karena semua jadwal penerbangan di Amerika ditunda karena cuaca yang buruk. Mereka akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah teman baru mereka yang bernama Gilly. Keesokan harinya, saat mereka akan pulang, mereka dikejutkan dengan keadaan jalanan yang sudah terendam air. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Sam dan teman-temannya memutuskan untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi, dan mereka pun menuju ke sebuah perpustakaan umum di sana. Di tengah perjalanan, Laura yang tidak bisa melihat jalan dengan jelas membuat kakinya tergores oleh plat nomor kendaraan yang ia lewati. Sementara itu, dari arah laut, terjadi gelombang tsunami yang sangat tinggi menerjang Manhattan. Orang-orang berlarian untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, termasuk Sam dan Laura.
Mereka cukup beruntung karena bisa masuk gedung perpustakaan sebelum terkena gelombang tsunami tersebut. Di dalam gedung perpustakaan, terlihat beberapa orang tidak bisa menggunakan alat komunikasi mereka karena gangguan jaringan. Lalu Sam dan Laura mencari telepon umum yang ada di perpustakaan itu. Setelah Sam menemukan telepon umum, dia langsung menelpon ayahnya, memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan sedang mengungsi di perpustakaan umum. Sam pun bertanya pada ayahnya, apa yang sebenarnya terjadi. Jack menjelaskan semuanya dan memperingatkan Sam untuk tidak keluar dari gedung itu, karena badai itu akan semakin parah dan lebih buruk lagi. Dia juga mengingatkan Sam untuk membakar apapun agar dia tetap merasa hangat. Dan Jack berjanji dia akan segera menjemput Sam di sana. Sementara itu, seseorang melihat di luar perpustakaan bahwa ada orang-orang yang selamat sedang berjalan mengungsi ke daerah selatan. Sehingga semua orang pun memutuskan untuk mengungsi ke daerah selatan. Sam yang percaya pada ayahnya mencoba untuk menjelaskan kepada semua orang untuk tetap berada di dalam perpustakaan. Namun semua orang yang tidak mempercayainya dan memilih untuk pergi. Mereka yang bertahan di perpustakaan pindah ke sebuah ruangan yang memiliki perapian. Mereka pun mulai mengumpulkan buku-buku untuk dibakar. Sementara itu, Jack dan rekan-rekannya berangkat menuju ke tempat Sam berada. Di perjalanan, mobil mereka terjebak tumpukan salju yang sangat tinggi, sehingga mereka harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Namun, saat mereka melewati atap kaca yang tertutup salju, tas berbekalan mereka yang berat membuat kaca yang di bawahnya pecah, sehingga Frank sampai tertarik ke dalam gedung dan tergantung di sana. Saat Jack dan Jason akan menyelamatkan Frank, tapi Frank yang melihat kaca di bawah Jason retak, sehingga dia memutuskan untuk memotong tali yang mengikatnya, agar Jason dan Jack tidak ikut jatuh bersamanya. Keesokan harinya, di perpustakaan, semua orang terlihat khawatir melihat Laura yang terkena demam tinggi karena mengalami keracunan darah. Sehingga Sam memutuskan untuk mencari obat yang ada di dalam kapal yang berada tepat di depan perpustakaan yang sebelumnya terbawa oleh tsunami. Sam ditemani Brian dan JD dan mereka langsung memasuki kapal dan dengan cepat ke ruang medis. Mereka pun akhirnya menemukan obat yang dibutuhkan untuk Laura. Namun saat mereka akan kembali, mereka diserang oleh seekor serigala yang membuat kaki JD terluka karena gigitan serigala itu. Tapi beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil kabur dari serigala itu. Di sisi lain, Jack yang sedang menarik Jason yang pingsan karena kelelahan. Jack melihat sebuah bendera yang berkibar tiba-tiba berhenti. Dia tahu bahwa akan ada penurunan suhu yang ekstrim yang bisa membuat semua yang ada di sana membeku seketika. Jack dengan cepat mencari tempat yang aman. Begitu juga dengan Sam yang melihat bangunan di sekitarnya mulai membeku. Sam dibantu Brian menarik JD yang terluka kembali ke perpustakaan. Setibanya di perpustakaan, mereka mulai dengan cepat membakar lebih banyak buku agar perapian mereka tidak padam. Beberapa hari kemudian, Jack dan Jason akhirnya tiba di pos di perpustakaan berada, yang hanya menyisakan atap yang terkubur salju tebal. Mereka berdua akhirnya masuk dan tiba di sebuah pintu yang bercahaya dan membukanya. Di dalam, dia bisa melihat beberapa orang yang sedang tertidur di sana, termasuk salah satunya anaknya Sam. Sam langsung terbangun dan menghampiri ayahnya dan memeluknya. Dan akhirnya, mereka semua diselamatkan oleh sebuah helikopter. Dari dalam helikopter, mereka bisa melihat orang-orang yang selamat seperti mereka. Tamat. Itu dia ulasan alur film The Day After Tomorrow yang dirilis tahun 2004. Film ini merupakan salah satu film bencana alam terbaik menurut saya, ya meskipun masih banyak film-film yang bagus dengan genre yang sama. Saya Andika, dan sampai jumpa.